Happy New Year! Selamat tahun baru 2022 untuk semua teman-teman yang sedang nonton video ini. Semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi baru juga yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya kita pendendam, emosian, suka berpikiran buruk sama orang-orang. Semoga di tahun ini itu udah nggak ada lagi dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, lebih positif, bisa membawa keceriaan untuk orang-orang sekitar kita. Dan yang paling penting jangan pernah lupa untuk kebahagiaan diri kalian sendiri karena kalian jauh lebih berharga. So, selamat datang di tahun baru dengan konten-konten baru, pembahasan baru, dan pelajaran-pelajaran baru yang pastinya bisa kita petik di setiap kalian nonton Mirror. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So guys, untuk video malam ini, aku mau membahas tentang salah satu makhluk urban legend Amerika yang untuk aku pribadi level seramnya itu udah di atas rata-rata. Nah, untuk makhluk urban legend Amerika sendiri, sebelumnya kita udah bahas satu video khusus tentang Bigfoot dan juga tentang Slenderman. Nah, malam ini kita akan bahas satu lagi urban legend Amerika yang sangat-sangat menyeramkan, mengerikan, yang terkenal dengan nama Goatman atau manusia kambing. Secara umum, Goatman adalah makhluk mitologi hybrida, yaitu makhluk yang setengah tubuhnya manusia dan setengah tubuhnya lagi tubuh hewan. Di mana perawakan yang digambarkan itu merupakan sosok yang tinggi, berbulu. Dia memiliki postur tubuh seperti manusia, tapi memiliki kepala dan kaki belakang kambing. Dan di kepalanya juga ada tanduk kambing yang sangat besar. Bahkan lihat fotonya aja udah bikin aku merinding. Apalagi dengar kisah-kisah yang malam ini bakal aku ceritain ke kalian. Jujur, selama aku research tentang topik ini, aku non-stop merinding guys. Baca kisah-kisahnya, baca tentang artikel-artikel yang menjelaskan tentang Goatman, penampakannya, bahkan tanda-tanda keberadaan dia. So, malam ini kita akan kenalan dengan Goatman lebih dalam, gimana asal-usulnya, kapan pertama kali dia bisa terkenal, dan gimana kisah-kisah orang-orang yang pernah bertemu dengan Goatman ini. Dan apakah Goatman ini ada atau enggak di kehidupan kita bakal bahas di video malam ini. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Goatman adalah makhluk urban legend yang berasal dari daerah Beltsville di Maryland, sebuah kota kecil di Amerika. Nah, cerita ini sebenarnya udah diwariskan turun-temurun sejak tahun 1950-an, dan kisah ini pertama kali terdengar pada tahun 1957 dari pasangan muda yang namanya disamarkan, mungkin kita sebut aja Mail dan Meme, di mana pada malam hari Mail dan Meme ini dengan menggunakan mobil pribadinya jalan-jalanlah ke daerah jalur Fletchertown, yang daerahnya itu sebagian besar kayak hutan dan semak-semak gitu. Nah, ketika mereka jalan ke sana dan memilih satu spot yang bagus untuk mereka hang out, mereka parkirlah mobil mereka di situ, mereka matikan mesin dan juga semua lampu-lampu mobil. Setelah itu, mereka di dalam mobil pun mulai bermesraan, bermadu kasih, you know what I mean. Tapi tak lama, tiba-tiba sesuatu dengan sangat keras jatuh di atas kap mobil mereka yang membuat mereka itu kaget setengah mati. Jantung mereka berdegup kencang, karena mereka nggak bisa ngebayangin barusan apa itu yang nimpa mobil mereka, sampai mobil mereka itu kayak penyot ke dalam gitu. Ya wajar lah kan, lagi enak-enak diganggu. Kaget dong. Nah, walaupun mereka selamat, tapi mereka bersaksi kalau pada saat itu sesuatu yang jatuh di atas mobil mereka itu jalan ke depan mobil, berdiri, tapi mereka nggak bisa ngelihat itu sosok apa, itu siapa. Dalam samar-samar kegelapan, mereka hanya bisa melihat itu adalah sosok pria bertubuh besar, tinggi, berwarna hitam, dan di kepalanya memiliki tanduk kambing. Setelah berdiri beberapa detik, orang di depan mobil mereka itu kayak ngelihat mereka, dan dua orang ini, Meme dan Mail ini ngelihat makhluk itu, yang nggak tahu itu manusia atau enggak, memiliki mata yang merah terang. Dan terlihat siluetnya kalau pria perawakan tinggi itu sedang memegang kapak yang sangat besar. Bisa diartikan kapaknya ini lebih besar dari kapak yang bisa dipegang oleh manusia normal kayak kita. Nah, setelah sosok ini ngelihat ke belakang dengan mata merahnya sambil memegang kapak, dia tiba-tiba langsung pergi lari ke dalam hutan. Nah, pasangan muda-mudi inilah yang pertama kali menyebut sosok itu adalah Goatman. Nah, muncullah ilustrasi pertama dari Goatman ini berdasarkan cerita dari pasangan muda-mudi ini. Nah, mulai saat itu, di tahun-tahun berikutnya, mulailah muncul kisah-kisah, cerita-cerita dari warga tentang sosok Goatman ini. Warga-warga Amerika bersaksi bahwa banyak hewan ternaknya kayak bebek, ayam, itu hilang dan mati seakan-akan mereka itu habis dimangsa. Dan bukan hanya hewan ternak, tapi hewan peliharaan kayak anjing dan kucing pun juga kerap kali hilang dan ditemukan
hanya tersisa potongan-potongan tubuh aja. Nah sebenarnya untuk kejadian itu kan bisa diartikan mungkin hewan-hewan liar lainnya kayak musang atau ular atau apa yang memangsa hewan-hewan ini. Tapi spekulasi warga pada masa itu beranggapan bahwa itu adalah ulah Goatman. Nah, teror Goatman ini pun mulai menyebar mulut ke mulut, cerita orang tua ke anak-anak, cerita anak-anak ke teman-temannya, dan seiring berjalannya waktu, terkenallah kisah Goatman ini sebagai kisah urban legend, atau kisah mitos di kalangan masyarakat. Nah, tapi ada 3 kasus terkenal tentang Goatman ini yang dikatakan adalah asal-usul sosok Goatman manusia berbentuk kambing ini bisa muncul, terbentuk. Kenapa dia bisa ada dan dari mana asalnya? Kisah pertama adalah ilmuwan yang gagal. Jadi, banyak cerita dan rumor yang mengatakan kalau Goatman ini adalah seorang ilmuwan yang bekerja di Beltsville Agriculture Research Center, di mana ilmuwan ini sedang meneliti DNA kambing untuk dicampurkan dengan makhluk hidup lainnya. Karena ternyata pada era 1950-an itu, tepatnya pada tahun 1959, Uni Soviet itu udah mengemukakan semacam operasi atau penelitian tentang transplantasi organ. Jadi pada masa itu ada uji coba nih, kepala anak anjing itu digabungkan dengan tubuh anjing dewasa atau sebaliknya. Dan pelopor transplantasi organ ini adalah seorang ilmuwan bernama Vladimir Demikov. Nah, dari ilmu ini berkembanglah teori kalau Goatman ini mungkin adalah salah satu uji coba transplantasi organ yang gagal. Dan dikatakan juga DNA kambing yang digunakan untuk uji coba ini tercampur dengan tubuh manusia. Sehingga bangkitlah makhluk mutasi mengerikan yang kita kenal dengan Goatman. Jadi itulah cerita pertama yang mungkin merupakan asal-usul terbentuknya sosok Goatman itu. Dan kisah terkenal kedua dari asal-usul Goatman ini adalah jembatan Old Alton atau jembatan Goatman. Jadi di antara kota Texas Denton dan Chopper Canyon ada sebuah jembatan tua sederhana yang istilahnya nggak terlalu panjang sih, nggak terlalu gede jembatannya, yang terbuat dari kayu yang dikenal dengan Old Alton Bridge atau sekarang disebut dengan Goatman Bridge, jembatan Goatman. Nah, rumor mengatakan kalau jembatan ini ditunggu oleh iblis Goatman, di mana setiap malam hari jembatan ini selalu kayak dikuasai oleh setan berwujud setengah kambing dan setengah manusia, memiliki mata merah menyala dan geraman yang sangat-sangat keras. Jadi kisah jembatan ini bermula dari seorang petani kambing, peternak kambing, yang merupakan orang Afrika Amerika, jadi kulit hitam nih, di mana dia adalah seorang peternak sukses bernama Oscar Washburn, di mana peternak ini dibunuh oleh Ku Klux Klan di jembatan itu pada tahun 1930-an. Dan kalau teman-teman belum tahu apa itu Ku Klux Klan, kita udah pernah sebut beberapa kali di video-video Mirror sebelumnya, di mana itu adalah semacam organisasi keagamaan, sekte, yang diisi oleh orang-orang kulit putih Amerika, yang mana tujuan mereka itu untuk memberantas orang-orang kulit hitam di Amerika. Jadi ini benar-benar satu komunitas rasis yang ingin melenyapkan semua orang-orang kulit hitam. Nah, ceritanya, di tahun 1930 itu, sekte Ku Klux Klan ini membunuh Oscar Washburn yang merupakan peternak kulit hitam di jembatan itu. Oscar Washburn digantung dan dijadikan tumbal ritual oleh sekte ini hingga tewas. Dan jasadnya nggak tahu kenapa terjatuh ke bagian bawah jembatan. Nah, ketika orang-orang sekte ini turun ke bawah untuk mengambil jasad itu lagi, tiba-tiba jasad Washburn udah hilang, nggak tahu kemana. Dan sejak itulah rumor beredar bahwa penunggu dari jembatan itu, atau si Goatman itu merupakan si peternak kambing yang dibunuh oleh Ku Klux Klan itu. Dan versi lain dari kisah Oscar Washburn mengatakan kalau penunggu jembatan itu bukanlah si Oscar, tapi istrinya. Kenapa? Karena pada malam kejadian itu, ketika orang-orang sekte ini ngelihat Oscar nggak ada di bawah, di tempat dia terjatuh, mereka semua langsung mengerumuni rumah Oscar dan mengincar semua anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dan dikatakan roh dari istrinya lah yang menunggu jembatan itu. Nah, mitos yang beredar di masyarakat tentang jembatan Goatman itu adalah sosok setan Goatman itu bisa dipanggil dengan mengetuk jembatan sebanyak 3 kali. Nah, saksi mata yang mengaku pernah melihat sosok Goatman di jembatan itu, mengaku pernah melihat sosok Goatman di jembatan itu. Meskipun nggak terlalu jelas, tapi dia bisa melihat sosok tubuh yang tinggi dengan kaki belakang seperti kaki kambing dan kepala yang merupakan kepala kambing lengkap dengan tanduknya. Dan para saksi ini juga berkata bahwa mereka siap mengetuk jembatan 3 kali itu, mereka mendengar kuku-kuku yang berlari kencang di jembatan. Mungkin lebih kayak tapak kuda ya jalannya. Dan selain suara kuku itu, juga diiringi oleh suara geraman yang sangat keras seakan-akan menyuruh mereka turun dari jembatan itu. Kebayang nggak sih seremnya?
Bahkan juga ada laporan tentang orang-orang yang diserang oleh setan kambing ini ketika mereka ada di jembatan Godman itu. Setidaknya, 1 dari 2 orang yang pergi ke jembatan itu akan hilang, dan saksi mata ini akan melihat kalau salah satu rekannya itu sedang diseret masuk ke dalam sungai oleh sesuatu. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, gimana bisa ada saksi mata atau orang-orang yang mengaku pernah melihat ini? Nah, for your information, jembatan tua Old Elton atau jembatan Godman ini sekarang udah dijadikan kayak tempat uji nyali untuk orang-orang pencari hantu. Nah, orang-orang inilah yang bersaksi. Aku nggak tahu apakah kisah mereka asli atau enggak, apakah cerita mereka real atau enggak, atau memang sekedar untuk konten aja. Tapi yang pasti sampai sekarang jembatan Godman ini terkenal angkernya, karena rumor-rumor itu. Dan kisah ketiga adalah kisah anjing yang tewas. Nah, kejadian ini terjadi pada tahun 1971 di mana ada satu keluarga bernama keluarga Edward di daerah Maryland. Mereka mendapati pada pagi harinya anjing peliharaan mereka yang bernama Ginger tewas dengan kepala yang terpenggal. Nah, aku bisa bilang ini kejadian asli karena berita ini dilaporkan oleh Karen Hostler di dalam Prince George County News. Jadi benar-benar udah masuk surat kabar yang menceritakan tentang keluarga Edward dan kisah anjingnya yang tewas terpenggal. Nah, Ginger, anjing mereka ini ditemukan oleh Ray Hayden, John Hayden, dan Willie Ginn beberapa hari setelah anjing ini menghilang. Nah, karena pada masa itu masih kental-kentalnya dengan Godman, orang-orang pun langsung berspekulasi kalau ini adalah ulah Godman. Tapi terkenalnya isu ini bukan sekedar omongan aja, karena April Edward, yang merupakan anggota keluarga Edward, berusia 16 tahun bersaksi bahwa pada malam hari saat Ginger terakhir hidup, dia mendengar suara-suara aneh di sekeliling rumah yang cukup mengganggu dan memancing April untuk ngelihat keluar jendela. Dan ketika dilihat keluar jendela, dia melihat sosok pria tinggi hitam bertanduk sedang membawa sesuatu di tangannya. Jadi nggak megang kapak nih. Si sosok ini cuma megang yang mungkin itu adalah Ginger. Dan beberapa warga juga mengaku melihat penampakan dari makhluk yang mirip dengan binatang yang berjalan dengan kedua kaki belakangnya di sepanjang jalanan Fletchertown. Dan aku juga sempat baca di artikel, tapi aku nggak tahu betul atau enggak, kepala Ginger ini ditemukan 14 tahun kemudian, waktu udah jadi tengkorak. Dan itulah 3 kisah terkenal tentang asal-usul Godman, dan kenapa teror Godman ini bisa seterkenal itu bahkan hampir ke seluruh dunia. Nah, untuk Godman ini sendiri, aku punya satu kisah serem guys, dari creepypasta tentang teror Godman di dalam hutan. Kisah ini terkenal di internet dengan nama kisah Anansi Godman, yang aku sendiri nggak tahu pasti apa artinya Anansi. Cuma ini adalah salah satu kisah seram Godman yang cukup terkenal di internet. Nah, aku sendiri baca kisah ini dari blog Malam-Malam, dan asli aku non-stop merinding waktu baca kisahnya guys. Dan aku benar-benar excited untuk ceritain ke kalian. Tapi karena kisahnya lumayan panjang, aku rasa durasi video ini bakal lebih dari setengah jam kalau aku ceritakan sekarang. Jadi aku akan ceritakan kisah Anansi Godman yang sumpah bikin merinding banget. Aku sarankan kalian dengar ceritanya. So, sampai sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dan pelopor transplantasi organ. Aku rencananya sih mau ngasih lihat ke kalian penampakan. Aku sih rencananya pengen ngasih tahu ke kalian, pengen ngasih lihat ke kalian video penampakan